Mahkamah Konstitusi membacakan putusan dari hasil uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait hasil sistem pemilu tetap digelar secara terbuka Kamis 15 Juni. Dalam sidang pleno yang digelar di Gedung MK membahas gugatan mengenai sistem pemilu yang terregistrasi dengan nomor 114 garing PPU garing 20 Romawi garing 2022. MK menegaskan tidak ada ancaman yang ditakutkan mengenai sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Sistem proporsional terbuka menjadi satu perbaikan sistem pemilu untuk memperkuat gagasan negara. Ada beberapa alasan MK menolak gugatan sistem pemilu digelar secara tertutup. Hakim menilai gugatan yang menyebutkan jika pemilu 2024 menggunakan proporsional terbuka maka akan mengancam keutuhan negara Indonesia dan dianggap tidak sesuai. Dalam gugatan tersebut, penggugat menyebutkan bahwa sistem proporsional terbuka membuat maraknya praktik politik uang. Pernyataan tersebut lantas ditolak oleh MK. Pernyataan dari penggugat menurut hakim bukan menjadi landasan untuk mengubah sistem pemilu. Mahkamah menyatakan berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka serta original dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan pada 14 November 2022 lalu. Gugatan yang terregister dengan nomor 114 garing PPU garing 20 Romawi garing 2002 menggugat sejumlah pasal di Undang-Undang Pemilu yang bertumbuh pada pasal 168 ayat 2 tentang sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka. Lewat gugatan tersebut, 6 pemohon yakni Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PD Perjuangan, lalu Yuwono Pintadi yang merupakan kader Partai Nasdem, Faru Rozi, Ibnu Rahman Jaya, kemudian Rianto dan Nono Marijono meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Para pemohon berpendapat sistem pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi. Sebab dalam pasal 18 ayat 3 dan pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih dalam pemilu di mana pesertanya adalah partai politik. Sementara dengan sistem pemilu terbuka, pemohon berpandangan peran parpol menjadi terdistorsi dan dikesampingkan. Sebab calon anggota legislatif terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak bukan yang ditentukan oleh partai politik. Pemohon yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu merasa dirugikan dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Sistem tersebut dinilai menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan menitik beratkan pada aspek popularitas dan kekuatan modal calon anggota legislatif. Sehingga kader partai yang memiliki pengalaman berpartai dan berkualitas kalah bersaing dengan calon yang hanya bermodal uang dan popularitas semata. Sebagai kesimpulan, dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem usulan saya, sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2029. Menimbang dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, saya berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan oleh karenanya harus dikabulkan sebagian. Demikian, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.